لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم معاشر المسلمين والmuslimat sekalian hamba-hamba Allah yang semoga diberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pujian dan syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan hidayah Islam. Semoga kita termasuk orang yang saat wafat kelak masih mendapatkan rezeki iman dan Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh dan alim-alim ulama se-Sumatera Barat di kota Payakumbuh pada tahun 2004. Seorang ustaz bertanya, dan saya adalah salah seorang pembicara ketika itu yang menyampaikan tajuk tentang wajibnya umat ini untuk bersatu. Apa kata ustaz tersebut? Menurut saya yang menyebabkan umat ini terpecah belah, yang menyebabkan umat ini tidak lagi menjadi satu, katanya, adalah adanya seruan agar kita berislam seperti Islamnya para sahabat, agar kita mencontoh dan meniru hidupnya para sahabat. Dan menurut saya itu tidak benar. Seharusnya yang dicontoh, yang ditiru hanyalah Rasulullah, katanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka saya katakan, wahai ustaz yang terhormat, apakah ustaz ada pegang Al-Quran? Dia angkat Al-Quran di tangannya. Ada ini. Saya tanyakan pada ustaz yang di sebelahnya, apakah ustaz ada pegang terjemahan atau translate daripada Al-Quran? Dia juga mengangguk, ada. Tolong ustaz yang berkata tadi, yang bertanya tadi, bacakan surah At-Taubah ayat 100, dan ustaz yang di sebelahnya bacakan dengan keras apa dia translate-nya dalam bahasa Melayu. Maka mulailah ustaz itu membaca surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Artinya dibacakan oleh yang di sebelahnya, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang paling duluan dan lagi awal-awal masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar.
Stop dulu sekejap. Siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Para sahabat apa tidak? Dia mengangguk, iya, ini sahabat. Teruskan. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan siapapun orang-orang yang mengikuti para sahabat itu dengan sebaik-baik mengikuti. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah pasti ridha kepada mereka semua, kepada semua yang mengikuti ini, sebagaimana Allah ridha kepada seluruh sahabat. Wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah pasti akan memasukkan seluruh orang-orang yang mengikuti para sahabat ini ke dalam surga, sebagaimana Allah pasti memasukkan seluruh sahabat ke dalam surga. Khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, hal keadaan kekal mereka di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang teramat sangat besar. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, setelah membaca ayat ini dan mendengarkan translate-nya, saya katakan pada ustaz itu, Ustaz, ada yang nak disoal tak? Ada yang mau ditanya? Atau masih ada yang nak dikomenkan? Bila mengatakan tak ada ustaz, dah cukup. Apanya yang cukup? Ya, dah cukup. Bahawa sahabat di dalam ayat ini memang dipuji oleh Allah. Dalam ayat ini para sahabat diperintahkan untuk diikuti. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita mengikuti para sahabat. Karena Allah menjamin manusia terbaik yang pernah hadir ke muka bumi ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini adalah para sahabat-sahabat ini. Maka Allah rekomkan umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ikutilah para sahabat. Mereka adalah murid-murid yang paling jujur, dengan hati yang mereka punya, hati-hati yang paling mulia. Pemahaman agama mereka sempurna, pengamalan agama mereka sempurna. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mengikuti para sahabat. Kenapa ini saya angkat? Kenapa ini saya pilihkan sebagai tajuk bahasan subuh ini? Karena ada upaya manusia pada hari ini membenci para sahabat. Ada upaya manusia pada hari ini tidak suka dengan para sahabat. Mereka langsung potong kompas, alah ikut Rasul saja, ikut Nabi saja. Ada lagi yang berprinsip tak mungkin ikut Nabi. Dia Nabi, dia Rasul, maka kita orang biasa ni tak mungkinlah ikut Nabi. Sementara terbukti para sahabat mampu dan betul-betul telah mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Maka apabila Nabi kita cakap tak boleh diikuti karena dia adalah seorang Nabi dan Rasul, maka ada manusia biasa yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka, yaitu para sahabat, karena mereka telah mengikuti Rasulullah SAW dengan sempurna. Kaum muslimin yang kami muliakan, sangat banyak dari kehidupan para sahabat yang patut untuk kita tiru, yang kita contoh dalam semua urusan. Apakah dalam urusan akidah, urusan muamalah, urusan ibadah amalan, apakah dalam urusan akhlak, apakah dalam urusan hukum, prinsip dan sifat-sifat, mereka semuanya adalah manusia-manusia yang betul-betul dipuji di langit dan diperintahkan penduduk bumi mengikutinya, para sahabat. Hanya saja wahai tuan-tuan yang mulia, terlalu banyak dari kehidupan para sahabat yang patut untuk kita tiru dan kita contoh. Baiknya kita mulai dari mana? Maka gurunya Imam Syafi'i, yakni Imam Malik bin Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadanya, demikian juga Imam Ats-Tsauri, mereka berkata,
apabila nak mengikuti para sahabat, mulailah mengikuti dari 5 perkara yang besar. Maka perkara-perkara yang lain akan mengikut di belakang yang 5 ini. Khamsun kana alaihinna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang di atas 5 hal ini seluruh sahabat sangat istiqamah. Mari kita mulai dari yang 5 ini. Sebagaimana para sahabat istiqamah dengan yang 5 ini. Tidak ada seorang pun sahabat yang keluar daripada yang 5 ini seumur hidup mereka, seluruhnya. Apa dia yang 5 ini? Yang pertama yaitu salatul jamaah. Yang kedua tilawatul Quran. Yang ketiga ittiba'us sunnah. Yang keempat luzumul jamaah. Yang kelima al-jihadu fi sabilillah. Mari saya syarahkan sedikit 5 hal ini. Yang pertama salatul jamaah. Wa fi riwayah salatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la takunu illa fil masajid. Salatnya para sahabat senantiasa mereka kerjakan dalam keadaan berjamaah, dan itu di masjid semuanya. Kecuali kalau mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan safar. Ma'asyiral muslimin, seluruh sahabat itu pasti salat 5 waktunya ke masjid, berjamaah ke masjid. Tidak ada yang salatnya di kebun, tidak ada yang salatnya di rumah. Selama mereka masih sihat dan mereka mukim, mereka kejar ke masjid. Kalau ada 1-2 para sahabat yang tidak sembayangnya ke masjid atau masbuk terlambat, pasti sahabat itu tertulis dalam sejarah menceritakan kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak berjamaah di masjid, langsung masuk. Karena sangat sedikitnya jumlah sahabat yang terlambat sholat atau tidak sempat berjamaah ke masjid. Kita contohkan satu, Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. Suatu masa sedang ada di kebun kurma dia, di tepi kota Madinah, dekat perbatasan dengan dekat dengan sempadan luar Madinah. Kebun kurma ini sangat cantik, bagus, luas. Dia mengerjakan satu demi satu pokok pohon kurma. Sampai di pokok terakhir, kumandang azan asar telah diserukan. Dia cakap, kalau saya pergi ke masjid, maka balik kemari sangatlah jauh jarak. Sementara yang akan dikerjakan baki satu pokok ini saja lagi. Maka dia dengan segera mengerjakan dengan niat, selesai langsung ke masjid berjamaah. Jarak antara kebun itu ke Masjid Nabawi bukan dekat, ada dalam 5-7 kilo. Maka dia pun setelah itu melaju ke masjid untuk mengejar berjamaah. Sampainya dia di masjid, pemandangan yang disaksikannya adalah orang sedang tahiyat akhir. Dia langsung masuk ke dalam masjid, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum sempat lagi bergabung dengan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gerbang masjid, Anas bin Malik terjatuh, menangis dengan suara yang tinggi, macam anak-anak yang sedang bermain dengan mainan yang paling disukai, lalu mainan itu dirampas oleh orang lain. Menangis Anas bin Malik. Ini salah satu contoh kisah. Ada satu sahabat saja yang terlambat sholat, pasti sahabat itu akan termaktub dalam sejarah. Padahal seumur hidup Anas tak pernah terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Apa kata Anas dalam tangisannya? Ya Allah, hamba wakafkan seluruh kebun kurma itu
untuk agama engkau ya Allah, karena hamba telah zalim pada diri hamba. Gara-gara pokok kurma satu batang itu, hamba terlambat salat berjamaah. Ini contoh. Seluruh sahabat salatnya dia kejar berjamaah di masjid. Jadi kita jangan banyak teori dulu, jangan banyak cakap sana sini, ikut sana ikut sahabat ini semacamnya. Ikut dari awal ini yang pertama dulu, salat berjamaah masjid. Contoh kisah kedua, Abu Sulaiman di dalam kitab Sahih Bukhari. Abu Sulaiman tidak nampak oleh Umar bin Khattab berjamaah salat subuh di masjid, padahal dia senantiasa ada dan ada di dekat barisan pertama lah. Abu Sulaiman ini selepas sembahyang, selepas zikir, Umar matanya melihat kepada Abu Sulaiman, tak nampak-nampak juga. Lalu dia bertanya, mana saudara kita Abu Sulaiman? Semua sahabat saling melihat, memang tak nampak langsung. Selepas salat sunat syuruk, matahari dah terbitlah. Lalu salat sunat syuruk, Umar dan sahabat-sahabat bubar, keluar dari masjid. Umar langsung ke rumah Abu Sulaiman dan dia berjumpa dengan ibundanya Abu Sulaiman yang sedang membersihkan halaman rumah. Umar bertanya, mana Abu Sulaiman? Setelah assalamualaikum, mana Abu Sulaiman? Apa kata ibundanya? Dia sedang menangis di biliknya. Sampai sekarang belum berhenti menangis. Dan saya tak boleh membujuk dia agar berhenti menangis. Semalaman dia sembahyang tahajud. Dia hanya tidur sikit sangat malam ini. Lalu dia tahajud sampai dekat subuh, dia merebahkan badan sekejap. Memang ada juga sunnahnya, Nabi SAW menjelang salat subuh, lepas tahajud, beliau biasalah Nabi Muhammad SAW merebahkan badan sekejap. Abu Sulaiman juga buat hal macam tu. Biasanya selama ini tak ada masalah, tapi yang kali ini lewat. Dia tertidur. Bangunnya setelah orang selesai salat berjamaah di masjid. Saya, kata ibundanya Abu Sulaiman, menyangka Abu Sulaiman ini sudah keluar dari bilik, sudah pergi ke masjid. Saya tak sedar lagi kalau Abu Sulaiman masih di dalam biliknya. Sekarang dia menangis. Selepas main subuh sendirian, dia menangis terus. Dan saya tak boleh nak hentikan tangisan dia. Coba lihat bagaimana para sahabat betul-betul mengejar dan sangat-sangat disiplin, istiqomah melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Tuan-tuan yang mulia, saya tahu Bapak Ibu pasti sudah mengetahui hukum salat berjamaah di masjid. Setidak-tidaknya saya bacakan untuk menguatkan kita semua. Ibnu Ummi Maktum, orangnya buta. Ketika dia sudah tua, tubuhnya menjadi gemuk, besar, gemuk. Kemudian biasa dia ke masjid, selalu ada yang memegang tangannya untuk datang ke masjid solat berjamaah. Jarak rumahnya dengan masjid bukanlah dekat, cukup lumayan jauh. Ketika Ibnu Ummi Maktum ini sudah tidak punya lagi siapa orang yang akan membawa tangannya menuju ke masjid untuk menuntun, membimbingnya ke masjid, dia pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, i'dzan li, beri saya keringanan. Saya tak mungkin lagi pergi ke masjid berjamaah, sudah tak larat ya Rasulullah. Kenapa, kata Rasul? Kama ra'ait, sebagaimana yang kau lihat, saya buta, rumah saya jauh, saya sudah tua, tubuh saya pun gemuk. Ya Rasulullah, biasa saya ke masjid ada yang pegangkan tangan saya sehingga kami berjamaah di masjid. Sekarang orang itu sudah pulang kampung, dia tak ada lagi datang kemari. Ya Rasulullah, beri saya keringanan, tidak salat berjamaah bersama engkau di masjid, tapi saya salatnya di rumah saja. Kata Rasulullah SAW, baik, engkau saya benarkan salat 5 waktunya di rumah. Maka nampaklah wajah yang gembira pada Ibnu Ummi Maktum ini.
Kemudian dia berjalan menuju pulang. Baru beberapa langkah dari meninggalkan Rasulullah, Rasul imbau balik, Rasul panggil balik. Asami'tan nida, apakah azan engkau dapat mendengarnya, suara azan? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya mendengarnya. Fawajabat, kata Rasul. Kalau begitu, minta maaf, wajib bagi engkau berjamaah di masjid. Buta, tua, jauh. Nabi mengatakan fawajabat, wajib bagi engkau berjamaah ke masjid. Ini yang menjadikan para sahabat melihat betul-betul serius urusan berjamaah di masjid. Bahkan kata Rasulullah, kalaulah bukan karena hak wanita dan anak-anak, maka saya akan bakar seluruh rumah yang ada lelaki sholat di rumah itu. Sholat 5 waktunya di rumah, saya akan bakar rumah itu. Dia tak berhak punya rumah, karena sholatnya laki-laki adalah di masjid. Sholat di rumah itu hanyalah untuk kaum wanita dan untuk sholat sunat di rumah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang menjadi jiran masjid kecuali sholatnya di masjid. Allahumma illa min udhr, kecuali karena udhr, hujan lebat, karena suasana perang, karena ada hal yang menakutkan, umpamanya binatang buas lepas masuk ke dalam kawasan perkampungan kita dan sebagainya. Uzur yang macam ini baru dibenarkan tidak melaksanakan berjamaah di masjid. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Seluruh sahabat itu benar-benar sangat mencintai tilawatul Quran. Bukan qiraatul Quran ya. Kalau qiraah itu salah satu makna daripada tilawah. Tilawah itu maknanya luas, termasuk mendengarkan, mempelajari, mendengarkan, mengajarkan, membaca di mana-mana berada Al-Quran. Mereka memang banyak sahabat-sahabat yang tak pandai tulis baca, tapi hafalan mereka banyak. Di mana-mana mereka berada, mereka mulutnya senantiasa mengulang-ulang membaca Al-Quran. Di mana terdengar ada majlis ilmu yang membahas Al-Quran, dia akan pastikan jadwal wajibnya adalah di majlis itu. Semua jadwal-jadwal, program-program yang lain, mereka akan jadikan program ketiga, keempat, kelima setelah yang nomor 1 ini. Al-Quran bagi mereka nomor 1. Di mana-mana mereka duduk, di mana-mana mereka pergi, Al-Quran number 1 in. Ya, Al-Quran adalah nomor 1. Bagi mereka Al-Quran nomor 1. Tapi orang sekarang yang nomor 1 adalah pemimpin. Chatting dengan WhatsApp, chatting dengan Twitter, chatting dengan BBM dan sebagainya, yang dibaca adalah tulisan manusia. Mereka tidak sibuk dengan Al-Quran hari ini. Dan memang di dalam kitab Ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Mubayyar, ada hadis yang hadis ini menurut syarat Imam Muslim hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman umat saya akan membaca musannah dan mereka meninggalkan membaca kitabullah Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa dia musannah itu? Nabi menjawab, musannah itu adalah kitabun katabahun nas biaidihim fayatanaqaluna fima bainahum wa yatrukuna kitaballah. Tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan-tangan manusia, lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, dan mereka menghabiskan banyak masa dalam membacanya, wa yatrukuna kitaballah, dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Kalau zaman sekarang, inilah dia tulisan-tulisan yang beredar di antara handphone ke handphone yang lain, pembimbing dari pembimbing satu kepada pembimbing yang lain, kopas sana kopas sini. Masya Allah ya Rabb, apa yang dikatakan Nabi Muhammad terjadi zaman sekarang. Umatnya sibuk baca musannah, tulisan-tulisan manusia. Begitu juga newspaper, di mana-mana orang sibuk baca newspaper. Satu hari itu mesti ada kena baca. Tapi Al-Quran ada tidak dia punya melazimkan diri seperti ini. Wahai tuan-tuan yang mulia, wahai calon-calon ahli surga, bila nak mengikuti sahabat dalam surga, maka ikuti cinta mereka dengan Al-Quran.
maka letakkanlah Al-Quran dan pembimbing bersamaan. Apabila kita nak ambil pembimbing, ambil dulu Al-Quran. Bacalah dalam beberapa baris atau dalam beberapa halaman. Setelah itu baru pegang pembimbing. Baca apa yang nak kita baca di pembimbing. Bukan terlarang ya, bukan haram, boleh. Akan tetapi jangan jadikan Al-Quran nomor 2. Tapi yang sering terjadi malah Al-Quran sudah jadi nomor 10. La haula wa la quwata illa billah. Yang ketiga, para sahabat itu fanatik sangat dengan sunnah. Ittiba'us sunnah. Seluruh sahabat sangat terlalu fanatik dengan sunnah. Kalau ada yang terlalu fanatik, maka fanatik kepada sunnah adalah wajib. Fanatik pada sunnah. Sunnah itu apa dia? Seluruh apapun yang berasal, yang bersumber dari yang mulia Rasulullah SAW. Perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, sifat-sifat beliau, segala ketetapan dan keputusan beliau, itu adalah sunnah. Maka seluruh sahabat fanatik dengan sunnah. Asal ada sunnahnya, mereka pasti buat. Mereka akan mencintai apa yang dicintai Nabi. Mereka akan membenci apa yang dibenci Nabi. Mereka pasti buat apa yang dibuat Nabi. Salah satu contoh, dalam salat 5 waktu, Rasulullah mengimami para sahabat dan beliau dalam salatnya dibisiki oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya rempah yang kau kenakan ini ada najisnya." Maka Nabi pun segera melepaskan selipannya dan membuang. Selepas salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi terkejut. Ada apa? Karena ternyata para sahabat dalam salat tadi melemparkan juga selipar mereka semua. Jadi bertumpuk-tumpuk selipar itu. Dalam salat tadi mereka sahabat tiru semua apa yang dibuat oleh Nabi. Ini namanya fanatik. Fanatik pada apa yang dibuat Nabi mereka pasti buat. Nabi jenggotnya tebal, panjang. Ada sahabat yang jenggotnya hanya beberapa helai. Dia panjangkan. Dan dia tidak kisah mau masalah jenggotnya berapa banyak. Selama Nabi buat, dia mencintai. Kaum muslimin yang kami muliakan. Dulu kebiasaan para sahabat itu, mereka pakai sikat gigi yang diimpor daripada Persia atau dari Romawi. Sikat gigi. Tapi setelah mana mereka melihat Nabi Muhammad selalu gunakan siwak dan Nabi tidak menggunakan sikat gigi, seluruh sahabat berhenti berlangganan sikat gigi. Ya, dan mereka semuanya beralih pada siwak. Di mana-mana mereka berada, mereka bawa siwak. Karena Nabi buat macam itu. Apa yang Nabi buat, seluruh sahabat pasti cintai. Seluruh sahabat mesti buat. Dan mereka malu bila mereka lihat Nabi melakukan dan dia tak buat. Nah, tuan-tuan yang mulia, sifat-sifat Nabi menjadi contoh bagi para sahabat. Kita macam mana? Ittiba'us sunnah kita macam mana? Masih setengah hati ke? Masih 110% ke? Atau dah 20% atau macam mana? Timbang diri kita. Bila kita tidak ikut kata dalam surah At-Taubah 100 tadi, ikuti para sahabat. Dari mana kita mulai ikut sahabat? Cinta sunnah. Cinta sunnah. Yang keempat adalah luzumul jamaah. Seluruh sahabat itu sangat istiqomah di dalam berjamaah. Dan mereka tak nak lepas daripada jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah jamaahnya para sahabat. Atau ketika Rasul meninggal, mereka dalam khilafah Islamiyah. Maka khilafah Islamiyah ini adalah jamaah. Ketika khilafah sudah tak ada lagi pada zaman kita sekarang, maka yang ada adalah satu kelompok di antara kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana-mana kelompok yang ada, masuklah ke dalam salah satu dari kelompok itu. Jangan sampai kita keluar dari berjamaah. Nama-nama kelompok boleh macam-macam. Kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada yang namanya Hizbut Tahrir, ada yang namanya Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya Wahdah Islamiyah, ada yang namanya Persis, Persatuan Islam, ada yang namanya Hidayatullah. Apapun nama-namanya, mereka semua adalah bahagian daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang paling banyak itu adanya adalah Jamaah Tabligh. Maka seluruh mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang yang baru muncul di Indonesia adalah Salafi.
Seluruhnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita lebih baik salah satu dia dalam jamaah itu daripada hidup sendirian. Karena hidup sendirian pasti jadi mangsa syaitan. Kalau nak meniru sahabat, tirulah mereka di mana mereka sangat istiqomah di dalam berjamaah. Mereka tak nak hidup sendiri. Kaum muslimin, Pak Ustaz, ini jamaah-jamaah banyak yang bid'ah segala macamnya. Tidak ada pada hari ini jamaah yang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Tetapi mana yang lebih dekat dengan sunnah, ke situlah kita lebih banyak merapat. Cintai yang lain, muliakan yang lain, hormati yang lain. Jangan sampai kita anggap jamaah kelompok kita yang paling benar, yang lain sesat dan neraka semuanya. Sibuklah dengan diri kita, apa kekurangan kita, perbaiki di kekurangan itu. Dan berakhlak mulialah kepada ahlus sunnah wal jamaah yang lain, walaupun mereka di luar kelompok kita. Walaupun mereka di luar kelompok kita, tapi mereka tetap adalah umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah masih termasuk dalam firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat. Nabi kan mengatakan di akhir zaman umat saya akan terpecah menjadi 73 kelompok. 72-nya masuk neraka, satu yang dalam surga. Yang mana dalam surga ini Rasulullah? Ma'ana alaihim yawm ashabi, kata Rasulullah. Yang satu kelompok ini adalah siapapun orang yang hidupnya dia berada di atas apa yang saya dan para sahabat-sahabat saya berada. Maknanya dia senantiasa meniru Rasul dan para sahabat dalam berislam. Apapun nama kelompok tak kisah. Tapi ingat, apabila kita sudah ada di kelompok yang satu, maka tolong cintai kelompok yang lain. Hormati kelompok yang lain, muliakan, bertegur sapalah, bersalam-salamanlah, saling bersilaturahmilah, tunaikan hak muslim kepada muslim yang lain. Ada satu kelompok, hadisnya mantap, ilmunya mantap, fiqahnya lurus segala macamnya, tapi di akhlak dia tak punya. Orang baca salam dia tak jawab. Kita nak bermuka manis dengan dia muka masam. Karena dia anggap kita ini adalah ahlun nar. Ini bukan akhlak Islam. Orang di luar kelompok dia ahlun nar, ahli bid'ah dan neraka semua. Bid'ah itu macam mana para sahabat, macam mana para tabi'in, berbeza dia dengan yang lain, tapi mereka menghargai yang lain. Seperti kata Sufyan ibn Uyainah. Apa kata beliau? Idza ra'aita ahadan ya'malu bil ilmi wa anta tara ma yukhalifu fala tanhahu. Apabila engkau melihat ada orang lain mengamalkan suatu amalan yang berbeda dengan amalan yang engkau buat, sementara dia beramal juga ada di atas ilmu, fala tanhahu, maka jangan engkau larang, biarkan dia. Jangan engkau larang, biarkan dia. Selama umpamanya nih, saya mazhab Syafi'i, itu orang mazhab Maliki. Dia beramal di atas madhabnya, yaitu madhab Maliki. Kalau madhab Maliki kan sembahyangnya tidak meletakkan tangan macam ni, tapi lurus saja kan. Di mazhab Maliki macam tu. Dan dia beramal di atas ilmu, maka biarkan dia beramal, fala tanhahu. Walaupun engkau mazhab Syafi'i macam ni. Ada mazhab Syafi'i macam-macam pula. Ada yang di atas dada tangan, ada yang di atas perut, ada yang di bawah, ya, bawah pusat. Tak kisah selama dia masih sembahyang 5 waktu. Macam itulah saling menghargai dan memuliakan yang lain. Fala tanhahu, maka menghormati perbezaan. Tapi Pak Ustaz, ini bid'ah. Masalah bid'ah selama bid'ah amaliyah, dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah bid'ahnya bid'ah aqadiyah, dia di luar Islam. Macam Syiah, itu di luar Islam, karena bid'ahnya di bidang akidah. Jadi kita ingin mengajak kepada semuanya, jom cintailah para sahabat dan lihat para sahabat bagaimana mereka setia selalu dalam berjamaah, saling mencintai sesama saudara se-Islam, se-ahlus sunnah wal jamaah. Jangan merasa diri yang paling benar, paling lurus, yang lain dalam neraka. Ini adalah sifat iblis, karena iblis yang merasa dialah yang paling baik. Yang kelima terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Seluruh sahabat itu sangat cinta dengan jihad di jalan Allah. Alhamdulillah, nasib baik dan ini rezeki daripada Allah. Indonesia, Malaysia bukan termasuk negeri yang sedang terbuka jihad perang, dalam artian angkat senjata. Allah masih amankan negeri kita ini, dan kita masih boleh melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih boleh berdakwah dan masih boleh menjalankan beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jiwa kita wajib mencintai jihad.
Dan Nabi mengatakan bumi yang selalu diberkahi sampai hari kiamat ada jihad di sana adalah bumi Syam, yaitu Palestina, Syria, Yordan dan Lebanon. Para mujahidin yang ada di sana sampai hari kiamat tetap dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah Taifah al-Mansurah yang berperang di jalan Allah, wahum bisyam, dan mereka ada di Syam, kata Rasulullah. Jadi seluruh mujahidin yang saat ini melawan Israel, yang melawan Bashar Assad, ya, yang melawan koalisi internasional dari blok timur atau blok barat yang datang menghancurkan negeri-negeri Islam yang ada di Syam pada hari ini, mereka seluruhnya adalah para mujahidin, kecuali ISIS. ISIS bukan mujahidin. Orang-orang ikhlas yang masuk dalam ISIS, semoga Allah SWT hisab mereka dengan keikhlasan mereka. Tetapi pimpinan-pimpinan ISIS, ya, itu adalah penjahat-penjahat. Mereka adalah berakidah khawarij. Na'udzubillah. Demikian kaum muslimin, jihad di jalan Allah. Seluruh sahabat, kalau sudah ada orang pergi berjihad, dia tak pergi, dia pasti menangis. Karena dia tak kuasa nak pergi. Dia tak ada biaya, dia tak ada apa yang akan dia bawa untuk pergi berjihad. Karena tak ada, dia pun tinggal. Menangis dia dalam keadaan luka, dalam keadaan sedih hatinya. Allah. Orang sekarang nak pergi berjihad, dibilang teroris, dicakap pengganas, surut niatnya. Kita semua muliakanlah jihad. Muliakanlah para mujahidin dan berniatlah bila Allah bukakan pintu untuk saya pasti berangkat. Saya akan pasti melaju. Hari ini fisik saya tak boleh berangkat, harta saya mesti berangkat. Harta saya mesti berangkat. Saya mesti bantu kaum muslimin yang sedang berjihad. Saya mesti bantu orang-orang yang korban daripada keganasan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin, semoga penyampaian saya pada subuh hari ini ada manfaat dan guna buat kita semua. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kekuatan hati, kekuatan iman agar kita dibuat oleh Allah punya kuasa untuk mengikuti, meniru dan mencontoh para sahabat-sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila yang 5 ini kita telah mampu menirunya, maka insyaallah yang lain akan senang mengikut. Akan senang kita mengikut. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kafaratul majlis kita baca. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.